Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali bersama saya Romo Bobi dalam serial Belajar Mudah Alkitab. Kita sekarang tiba dalam pembahasan Injil Yohanes bab 16 yang diawali dengan sebuah perikop tentang ketekunan. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat 4. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan terguncang dan jatuh. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu menyangka bahwa ia berbakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saat mereka, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, rasa-rasanya ayat tentang penganiayaan yang harus kita alami sebagai pengikut Kristus itu selalu sedihnya juga relevan dengan kehidupan kita di tanah air kita tercinta. Tindakan-tindakan intoleransi terhadap gereja, utamanya gereja Katolik, itu terus berlangsung di seluruh dunia, juga sayangnya di tanah air kita hingga pada detik ini. Nah, dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu menyangka bahwa ia berbakti kepada Allah. Kita melihat penggenapan nubuat ini jauh sebelum tahun-tahun ini, bahkan di mana banyak orang merasa oleh dorongan dalam kurung agama begitu itu melakukan penganiayaan, pembunuhan, persekusi terhadap jemaat Kristen. Nah, tentu kita sangat menyayangkan hal itu, tetapi juga kita diajak untuk apa? Untuk tetap bertekun, satu hal. Untuk tetap toleran, hal yang kedua. Apa bedanya kita kalau kita yang mengalami penganiayaan itu, persekusi itu, kemudian kita membalas juga dengan melakukan persekusi? Ya, kita lalu ikut-ikutan menjadi pelaku kan kalau seperti itu. Maka lingkaran kekerasan itu harus ada yang memotong. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan cinta juga kepada mereka yang membenci kita. Dalam sejarah kekatolikan, kita melihat banyak peristiwa di mana pengampunan itu bisa mempertobatkan orang yang tadinya membenci kita. Dalam Alkitab misalnya, Santo Paulus awalnya adalah seorang Saulus, seorang penganiaya jemaat. Tapi dia diubah oleh cinta Tuhan. Dan banyak lagi contoh-contoh dalam kehidupan modern. Yohanes Paulus II pernah dicoba dibunuh, ditembak oleh seorang ekstremis. Tapi Yohanes Paulus mengampuni, mengunjungi di penjara. Jadi kasih itulah yang mengubah. Tentu kita tetap harus memperjuangkan keadilan dan sebagainya. Tetapi intisari dari sikap seorang Kristiani juga ketika dianiaya, ditindas, ketika dipojokkan, dikucilkan, dipersulit naik jabatannya karena beriman Kristiani adalah tetap mengasihi. Karena mengasihi itu adalah sebuah pilihan. Di antara banyak pilihan, kita bisa saja memilih membenci, tapi kita harus memilih untuk mengasihi. Kenapa? Karena Yesus sendiri memilih untuk mengasihi. Tuhan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.